Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Gelombang aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang TNI kembali berlangsung di Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Ratusan mahasiswa membuat barikade dan membakar ban bekas, terlibat bentrokan dengan puluhan aparat keamanan. Mahasiswa yang mencoba masuk ke dalam gedung dewan terlibat aksi saling dorong hingga memicu keributan dan terjadi aksi pemukulan. Petugas sempat mengamankan sejumlah mahasiswa yang dinilai bertindak anarkis. Mahasiswa kemudian menuntut agar rekannya dibebaskan sebelum akhirnya membubarkan diri. Dari Pemantang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan melaporkan. Kapal kayu tanpa nama yang sedang melintas di perairan Lagoy, Bintan, Kepulauan Riau ini dijegat petugas Dirnarkoba Polda Kepri bersama petugas Bea dan Cukai Batam. Letusan senjata api dari petugas pun mewarnai penangkapan ini. Tiga warga Kepri yang berada dalam kapal, yakni MG, I, dan L ini tak bisa berkutik saat petugas melompat ke kapal kayu yang mereka bawa. Tak banyak tanya, petugas langsung melakukan penggeledahan. Hasilnya 93 bungkus narkoba jenis sabu ditemukan dalam kapal tersebut. Untuk menyamarkan perbuatannya, para pelaku sengaja menggunakan kapal kayu dan mengelabui petugas dengan berpura-pura sebagai nelayan. Untuk membawa sabu tersebut, para pelaku mendapat upah masing-masing 100 juta rupiah. Sayangnya, harapan mendapatkan uang besar harus kandas di tangan petugas. Kapolda Kepri, Irjen Asep Safrudin mengatakan ketiga pelaku mengambil barang haram itu dari perairan perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Sabu tersebut rencananya akan dibawa ke Jakarta. Rencananya dari perairan Kepulauan Riau ini langsung dibawa ke Jakarta kurang lebih 3 hari. Jadi diperkirakan nyampe Jakarta itu pada saat Hari Raya Idul Fitri. Barang itu tiba Jakarta, dia akan dibayar 300 juta, berarti per orang 100 juta. Kini pihaknya masih mendalami kasus penyelundupan 93,3 kg sabu ini. Pemilik sabu yang diduga warga Jakarta masuk dalam daftar pencarian orang. Sementara ketiga pelaku yang tertangkap dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara 20 tahun atau seumur hidup bahkan hukuman mati. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Tim SAR Samapta Polda Bali dikerahkan untuk mengevakuasi seorang pria yang pingsan di atap rumah warga di Jalan Tukat, Unda, Denpasar. Tim SAR memanjat genteng hingga menyemprotkan air untuk membangunkan pelaku. Akhirnya petugas pun menjebol plafon rumah untuk mendekati posisi pelaku yang belakangan diidentifikasi berinisial TF, seorang juru parkir. TF pun akhirnya berhasil dievakuasi dengan cara diturunkan melalui plafon rumah. Asal mula TF berada di atap karena berusaha kabur setelah kepergok warga saat mencuri. Karena takut diamuk, ia nekat kabur ke atap dan bertahan selama 3 jam lebih dalam kondisi cuaca yang sangat terik. Hasil keterangan ataupun setelah kita bawa ke Mako Polsek untuk dimintai keterangan, yang bersangkutan memang sempat memasuki suatu pekarangan rumah orang, kemudian dilihat oleh pemilik rumah yang bersangkutan lari dan naik ke atap rumah. Terduga pelaku langsung dibawa ke Polsek Denpasar Timur untuk diperiksa. Petugas masih mendalami motif terduga pelaku memasuki rumah warga dan kabur ke atap rumah saat dipergoki. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.